Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Vita dari kelas 12 TAP 1, nomor absen 9, akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu menerapkan proses produksi massal. Salah satu cara yang paling umum dilakukan oleh setiap perusahaan dalam mencapai tujuan adalah melakukan produksi massal. A. Mengenali produksi massal. Proses ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk. Sedangkan produksi barang adalah menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. 1. Hakikat produksi massal. Istilah produksi massal dipopulerkan pada tahun 1926 dalam Ensiklopedia Britannica. Hal tersebut didasarkan pada korespondensi dengan Ford Motor Company New York Times yang menggunakan istilah tersebut dalam judul sebuah artikel yang muncul sebelum publikasi artikel Britania tersebut. Konsep produksi massal dapat diterapkan untuk sebagai jenis produk. Jenis produk tersebut mulai dari cairan dan partikel-partikel yang ditangani dalam jumlah besar sampai bagian-bagian padat yang kecil ke partikel bagian kecil tersebut. Produksi massal adalah bidang yang beragam, tetapi umumnya dapat dibandingkan produksi kerajinan atau produksi manufaktur. 2. Ciri-ciri produksi massal yaitu A. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. B. Biaya per unit rendah. C. Bertujuan menguasai pasar. D. Dijual di pasar bebas. E. Hampir tidak ada variasi produk. Dan yang terakhir, F. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Adapun kelebihan dari produksi massal yaitu A. Hemat biaya. B. Efisiensi waktu. C. Tingkat keakuratan tinggi. D. Tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu A. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Kurang beragamnya variasi produk. C. Biaya mesin mahal. Dan D. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sinulinga 2013, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. Dan E. Menyampaikan jadwal pada pemesanan. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan 5. Memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik. B. Fungsi dari perencanaan produksi. 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produk yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Unsur perencanaan produksi. A. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. B. Pengukuran dan standar produksi. C. Perencanaan merupakan fakta objektif. D. Perencanaan harus dapat diukur. Dan E. Tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. A. Perencanaan jangka waktu panjang. B. Perencanaan jangka menengah. C. Perencanaan jangka pendek. 5.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produk. A. Faktor internal. B. Faktor eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. C. Menetapkan skala produksi. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.